Unjuk rasa ratusan siswa SMK pelajar yang berkeliaran di saat jam belajar menjadi target tewas. Remaja pelaku dan lingkungan dan kasus tewasnya seorang siswi SMP yang menjadi Demonisasi merupakan kemerosotan moral yang terjadi pada manusia yang kemudian memprihatinkan bagi banyak pihak, di mana banyak pihak mengalami kerugian karena di mana orang-orang yang telah terjadi demoralisasi kemudian melakukan tindak-tindakan kekerasan ataupun kenakalan lainnya yang biasanya terjadi pada kalangan remaja yang kemudian berakhir pada bentuk-bentuk kenakalan remaja. Selamat malam, melaporkan dari SMA Negeri 9 Bisnis Manado, dan pada saat ini sedang terjadi pencurian balon yang sedang dilakukan oleh salah seorang oknum siswa. Hei! Kenyataannya pada zaman ini sudah terjadi kemerosotan moral yang dapat kita temui di lingkungan sekolah. Contohnya pencurian, bolos sekolah, dan perilaku anarkis dan lain sebagainya. Seiring dengan pandemi yang berkepanjangan, berbagai sektor industri melaporkan peningkatan drastis dalam tingkat demoralisasi di kalangan karyawan. Demoralisasi yang merujuk pada penurunan moral dan semangat kerja telah menjadi isu serius yang dihadapi oleh perusahaan di seluruh dunia. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini, termasuk ketidakpastian ekonomi, tekanan kerja yang meningkat, serta adaptasi terhadap model kerja jarak jauh. Karyawan merasa beban kerja semakin berat, namun tanpa adanya interaksi sosial yang memadai, menyebabkan mereka merasa terisolasi dan kurang mendapat dukungan. Psikolog industri dan organisasi, Dr. Andi Santoso, menyatakan bahwa demoralisasi dapat berdampak negatif terhadap produktivitas. Ketika moral karyawan rendah, mereka cenderung kurang bersemangat dalam menyelesaikan tugas. Terjadi peningkatan tingkat absensi, dan pada kasus yang lebih parah, dapat memicu keinginan untuk resign, ujar Dr. Andi. Perusahaan mulai menyadari dampak negatif ini dan beberapa telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Program kesejahteraan mental, fleksibilitas kerja, serta komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan menjadi upaya utama yang diterapkan untuk meningkatkan kembali moral tim kerja. Meski demikian, tantangan terbesar adalah bagaimana mempertahankan semangat kerja di tengah ketidakpastian global. Perusahaan harus lebih peka terhadap kondisi karyawan dan memberikan dukungan yang diperlukan agar karyawan tetap termotivasi meskipun dalam kondisi yang serba sulit, tambah Dr. Andi. Dengan semakin jelasnya dampak demoralisasi, para ahli sepakat bahwa kesejahteraan mental dan emosional karyawan akan menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan perusahaan di masa depan.